Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @pesugihan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah Pelaku Pesugihan di Gunung Kemukus yang dikutuk menjadi batu. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Oh iya, sebelum masuk ke cerita, nama dan tempat sudah kami samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Hari ini setelah lebih dari 5 tahun, harus mendekam di sekota kamar tanpa pertukaran udara yang memadai. Sebut saja namanya Jimbon. Jimbon resmi keluar dari penjara. Ia menghembuskan nafas lega setelah keluar dari gerbang tahanan. Lama tidak mencicipi kebebasan, Jimbon hanya berharap nasib baik datang kepadanya. Tapi nyatanya, identitas seorang mantan narapidana tidak lantas membuatnya disambut baik oleh masyarakat. Jimbon yang sebatang kara dicemooh sana-sini karena catatan kriminalnya. Jimbon juga sulit mencari pekerjaan. Terlebih, sejak orang tuanya tidak mengakui sebagai anak lagi karena perbuatan Jimbon sendiri. Ia tidak bisa meminta tolong siapapun untuk membantunya saat ini. Jimbon berada di ujung jalan. Hingga suatu malam, ketika ia sedang merokok untuk melepas beban, ia bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Pria itu berpakaian necis dan memakai kacamata hitam. Dari kejauhan pria itu mengamati Jimbon yang sedang merokok sendirian di emperan toko yang sudah tertutup. Tidak lama kemudian, pria itu berjalan mendekati Jimbon. "Hei, kamu sedang apa? Sepertinya kamu sedang kebingungan ya? Aku punya solusi kalau kamu mau," kata pria itu sambil menyalakan rokoknya. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya balik Jimbon dengan heran. "Hanya keahlianku saja." Pria itu menghisap rokoknya sebentar, lalu melanjutkan, "Kamu harus melakukan pesugihan. Nanti kamu bisa kaya, dan kamu mendapatkan bonus, bisa tidur dengan wanita cantik," kata pria itu sambil mengedipkan sebelah matanya. Jimbon pun merasa tertarik. Dia juga sudah jengah hidup dalam keadaan seperti ini. "Lalu bagaimana caranya?" tanya Jimbon antusias. "Kamu datang saja ke makam yang terletak di Gunung Kemukus. Di sana carilah seorang wanita dan bersetubuhlah di alam terbuka. Kamu harus melakukan itu selama 7 kali berturut-turut di malam pon dalam kurun waktu 35 hari. Lakukanlah secara rutin. Tapi, jika saja kamu berhenti melakukan ritual itu, kamu yang akan menerima konsekuensinya," jelas pria tersebut. Syarat yang mudah, pikir Jimbon. Ia pun setuju dengan ide tersebut dan lalu bergegas melakukan perjalanan ke Gunung Kemukus. Area itu ternyata dipadati oleh orang-orang. Beberapa hari yang lalu, Jimbon pun yang sudah sampai di makam tersebut. Namun ia menunggu sampai malam pon datang untuk dapat melaksanakan ritualnya. Namun tidak disangka ternyata pada malam itu, banyak peziarah yang berdatangan. Lebih tepatnya, Jimbon baru tahu kalau dia harus melakukan ritual itu bersama dengan yang lain. Jimbon masih perlu melakukan satu hal, mencari pasangan untuk melakukan ritual tersebut. Dari peziarah yang datang, belum ada yang menarik perhatiannya. Hingga akhirnya, ada seorang wanita cantik mendekati Jimbon. Mas di sini mau ngelakuin itu ya?" tanya wanita itu malu-malu. Jimbon pun perlahan memperhatikan wanita itu, dari atas sampai ke bawah. Pikir Jimbon lumayan. Wanita itu sepertinya sudah berkeluarga.
dandanannya yang menor dan pilihan bajunya yang bermotif bunga-bunga mengatakan demikian. Jimbon pun kemudian mengangguk. Lalu saat malam datang, ritual itu pun dilaksanakan. Jimbon dengan wanita berkeluarga itu membuka baju di depan umum. Tidak ada kata malu bagi mereka, karena semua orang juga melakukan hal yang sama. Malam itu adalah malam pertama Jimbon melakukan pesta seks. Singkat cerita, sudah hampir setengah jalan Jimbon melakukan pesugihan. Jimbon pun berangsur menemukan uang yang berlimpah di tasnya. Bukan main-main, uang itu terkumpul hingga ratusan juta. Jimbon senang bukan kepalang. Akhirnya dia tidak jadi gelandangan lagi. Dan hari itu juga, setelah beberapa minggu menetap di daerah sekitar makam, Jimbon memutuskan untuk mencari udara segar. Ia berjalan ke kota terdekat untuk membeli baju dan tas baru. Sudah lama tidak merasakan masakan enak. Jimbon juga berinisiatif untuk membeli makanan di restoran. Sesampainya di kota, Jimbon memasuki sebuah mall untuk membeli keperluan. Setelah terlihat rapi dengan baju barunya, ia pun mencari restoran mahal untuk mencoba memakan makanan orang kaya. Sesampainya di restoran, ia pun diperlakukan bak orang kaya sungguhan. Dituangkan air putih hingga dilayani anggur merah. Saat makan, Jimbon dibuat merinding oleh sentuhan tangan pelayan yang melayaninya. Mereka sering bertemu tatap. Jimbon mengerti tatapan itu. Akhirnya Jimbon menunggu sampai restoran itu tutup. Ia menyewa hotel bintang 5 terdekat untuk mengajak tidur pelayan tadi. Sekarang mudah saja bagi Jimbon untuk melakukan hal itu, karena sekarang uang bukan lagi masalah bagi Jimbon. Setelah peristiwa itu, Jimbon pun memutuskan untuk menetap di kota. Ia membeli apartemen mahal di sebuah kawasan elit. Dia pun juga membeli sebuah mobil yang mahal. Tiap malam, dia minum anggur mahal. Tiap hari, ia makan di restoran. Tiap hari pula, ia mengajak satu persatu wanita di kota itu ke apartemennya untuk sekedar bersenang-senang. Namun tidak disangka, di sini Jimbon sudah melupakan ritual pesugihannya. Kalau bisa dapat sesuai apa yang aku mau di kota ini, mengapa aku harus susah payah mendaki gunung untuk mencari perempuan? Pada saat itu Jimbon berpikir seperti itu. Namun tidak diduga, suatu hari ada laporan yang masuk ke kepolisian. Ada orang wanita di kota itu yang hilang. Temannya yang melaporkan itu mengatakan bahwa teman wanitanya terakhir dia mengatakan mengunjungi apartemen seorang pria di kawasan elit. Polisi kemudian memeriksa CCTV di satu-satunya apartemen elit di kota itu. Ternyata, teman wanita yang dilaporkan hilang itu terakhir terlihat memasuki kamar milik Jimbon. Polisi pun bergegas memeriksa kamar Jimbon. Tapi ternyata, polisi tidak mendapat jawaban saat berusaha menggedor-gedor pintu kamar Jimbon. Akhirnya karena ditakutkan wanita itu diculik, polisi akhirnya meminta pihak apartemen untuk membuka pintu itu. "Angkat tangan!" teriak polisi. Tapi tetap saja tidak ada yang menyahut. Namun setelah polisi mendobrak pintu itu, polisi terkejut mendapati dua sosok kaku yang hampir seperti batu, terlihat seperti sedang bersetubuh di atas kasur. Mereka tidak tahu wanita itu jadi imbas perbuatan Jimbon, karena Jimbon telah berhenti melakukan pesugihan. Itulah akibat yang dialami oleh Jimbon. Jimbon dan wanita itu harus meninggal dunia di kamar apartemen itu, dengan keadaan tubuh yang sangat kaku. Itulah kisah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, bahwa melakukan perjanjian dengan iblis, kita tidak terlepas begitu saja. Iblis pasti akan menuntut balas. Siapapun yang sudah bersekutu dengan iblis, pasti hidupnya akan sengsara. Dan kalau sudah meninggal dunia, pasti dirinya akan dijadikan abdi dari siluman pesugihan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami,
Silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.